Beberapa waktu dapat sorotan tajam, publik ramai mengkritik Polri usai 3 kasus besar bertubi-tubi. Pada Jumat pekan lalu pun Presiden Joko Widodo mengumpulkan para pejabat Polri serta jajaran Kapolda dan Kapolres untuk membenahi institusi Polri. Lalu bagaimana sentimen warganet di lini masa terhadap institusi Bayangkara? Kami bahas bersama Dudi Rudianto, founder Evelo Big Data Analytics. Selamat malam, Mas Dudi. Baik, Mas Dudi, kami belum bisa mendengar suara Mas Dudi. Halo. Ya, sudah. Baik. Selamat malam, Mas Dudi. Baik. Selamat malam, Mbak Tiffany. Baik, Mas Dudi, kita melihat bagaimana sorotan tajam warganet ya di lini masa terhadap Polri. 3 kasus besar yang menyeret Polri dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari kasus Verdi Sambo, kemudian apa yang terjadi di Kanjuruhan, sampai yang terakhir yang paling baru adalah keterlibatan anggotanya dengan peredaran narkoba. Seberapa besar dampaknya kasus-kasus besar yang melilit Polri beberapa waktu belakangan berdampak pada optimisme dan juga kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bayangkara? Ya, baik. Terima kasih Mbak Tiffany. Pertama, kami dari Evelo menyampaikan apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi, menakodai langsung usaha-usaha untuk memperbaiki citra kepolisian di mata publik, dan memang itu yang ditunggu berdasarkan data analitik milik Evelo. Perlu diketahui juga bahwa sepanjang tahun 2022 jumlah pemberitaan kepolisian itu mencapai angka 1.066.000 berita dengan total sebaran di media sosial terutama Facebook mencapai 9 juta. Angka ini berarti Presiden Joko Widodo itu hanya sepertiganya dan sebaran di media sosial hanya 1/4 dari kepolisian. Itu artinya dari 100 orang yang membaca berita tentang kepolisian hanya ada 1/3 atau 30 saja yang memperhatikan Presiden Joko Widodo. Berarti dengan kata lain, publik ini memang mengalami distraksi informasi, arahnya sedang memperhatikan kepolisian. Dan juga kalau kita lihat di Instagram dan di YouTube, jumlah perhatian publik kepada kepolisian itu mencapai jumlah views, mencapai 909 juta di YouTube, dan di Instagram 338 juta. Sementara jumlah komentar di kedua platform itu mencapai hampir 6 juta percakapan sepanjang tahun 2022. Sementara orang mempercakapkan Presiden Joko Widodo itu hanya 3/4 dari jumlah orang yang berbincang-bincang tentang kepolisian. Itu artinya orang lagi nunggu obat di apotik, orang lagi menunggu kendaraan, itu lebih banyak membicarakan Polri ketimbang membicarakan apa atau kebijakan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo. Oke. Kira-kira begitu Mbak, besarnya perhatian publik terhadap Polri menempatkan institusi ini sebagai fokus perhatian utama masyarakat kita, melebihi perhatian publik terhadap Presiden Joko Widodo. Oke, fokus atensi masyarakat terhadap Polri sangat besar. Tapi dengan adanya kasus yang melilit Polri, tadi seperti yang saya sampaikan, mulai dari Verdi Sambo, kemudian juga tragedi Kanjuruhan, kemudian juga salah satu Kapoldanya terseret dalam peredaran narkoba, tentunya itu membuat respons, membuat sentimen pergerakan di lini masa itu juga berubah, Mas Dudi. Nah, sangat signifikan. Nah, artinya signifikan. Karena beritanya tidak baik, artinya sentimen yang dihasilkan pun juga pastinya negatif. Nah, tapi bagaimana sentimen ini kemudian Anda, Evelo, melihat ini berdampak pada trust-nya masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat? Apakah Polri masih bisa bertahan sekarang untuk menjaga masyarakat sesuai dengan marwahnya? Masih bisa Mbak Tiffany. Jadi gini, kalau kita bicara sentimen terburuk Polri di tahun 2022 ini adalah ketika kasus Kanjuruhan itu menjadi perhatian dunia internasional. Terutama setelah media di Amerika, New York Times itu mengangkat berita tentang bagaimana profesionalitas Polri di dalam menangani kejadian chaos yang berhubungan dengan massa dianggap tidak profesional. Hasil penelusuran Evelo menunjukkan sentimen negatif Polri itu berada pada titik terendah dengan negatif 98%, terutama setelah New York Times mengangkat pendapat dari seorang pengamat
tentang political economist dari Murdoch University di Perth, Jackie Becker gitu ya, yang menyatakan bahwa tidak hanya Polri yang tidak profesional, tetapi keinginan politik dari petinggi negeri ini untuk memperbaiki Polri itu bisa dikatakan tidak ada. Dan pernyataan-pernyataan itu kemudian menyebabkan akumulasi dari kasus Verdi Sambo, kemudian tragedi di Kanjuruhan, itu membuat respon publik tidak saja negatif, Mbak, tetapi sudah sampai pada tahap frustasi dengan skor sampai 74%. Artinya tinggi sekali. 74% dari 6 juta komentar yang dianalisis oleh Velo sepanjang 2022, itu 74%-nya adalah frustrasi terhadap kepolisian. Kira-kira begitu, Mbak. Tetapi ada sebenarnya ya. Silakan Mas Dudi. Ya, tetapi ada sebenarnya peluang di mana Polri itu bisa memperbaiki dirinya. Pertama, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dengan memanggil seluruh petinggi Polri, baik Pati dan Pamennya, ke Istana Negara dan memberikan arahan sebanyak 7 poin kemarin, itu juga direspon publik sangat baik, Mbak. Kami membaca ada peningkatan sentimen negatif dari 98% menjadi 38% saat Presiden menyatakan sebaiknya urusan yang berhubungan dengan gaya hidup itu diperbaiki, dan kemudian menjadi positif 34% pada saat Presiden meminta agar pendekatan-pendekatan represif ini dijauhi. Ini memang ditunggu oleh publik, Mbak, terutama setelah ramai Omnibus Law beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, di mana penanganan kepolisian terhadap pelaku demo saat itu dianggap terlalu represif, terlalu berlebih-lebihan. Tetapi juga yang menjadi masalah adalah di saat yang bersamaan rasa frustrasi publik terhadap kepolisian ini belum juga hilang. Walaupun terjadi penurunan dari 74% menjadi 23% pada saat Presiden meminta supaya aksi-aksi yang pendekatannya represif itu dijauhi. Pendekatan terbaik itu justru dilakukan oleh Polresta Malang, Mbak, saat mengunggah sebuah foto atau video yang menyampaikan permohonan maafnya kepada publik dengan cara bersujud. Nah, itu menyebabkan tingkat frustrasi publik dari 74% turun menjadi 16%. Jadi dengan kata lain, yang ditunggu, yang diinginkan, yang menjadi kemauan sebagian besar publik Indonesia adalah kepolisian ini mau mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat dan melakukan perbaikan nyata soal itu. Artinya Mas Dudi, pernyataan dari Presiden Joko Widodo pada beberapa hari yang lalu memberikan teguran keras terhadap Polri ini cukup baik untuk meredam sentimen negatif yang let's say katakanlah beberapa minggu, beberapa bulan belakangan ini cukup keras di lini masa sorotannya terhadap Polri. Betul. Mencapai puncaknya pada saat Kanjuruhan mencapai 98%, dan pada saat Presiden memanggil petinggi Polri itu dari negatif 98% kemudian bergerak menjadi positif 34%. Sekarang tinggal kita tunggu bagaimana perbaikan-perbaikan real Polri untuk kemudian disampaikan kepada publik. Jadi 7 poin yang disampaikan oleh Presiden itu sangat oke, Mbak, sangat baik, di mana salah satunya adalah berkomunikasilah yang baik dengan masyarakat, karena memang itu yang juga diinginkan oleh publik. Apakah masyarakat percaya bahwa setelah pernyataan yang cukup keras dari Presiden Jokowi terhadap Polri ini bisa mengubah keadaan, artinya transformasi Polri, kemudian transparansi dan lain sebagainya menjadi lebih baik lagi? Ada peluang seperti itu, Mbak, karena begini. Pada saat Presiden menyampaikan agar pendekatan-pendekatan yang represif dijauhi, tingkat penghargaan publik terhadap pernyataan tersebut mencapai 13%. Yang cukup rendah soal ini, Mbak, soal gaya hidup Polri yang dianggapnya bisa mengganggu kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat polite itu baru mencapai angka 5%. Artinya memang masih banyak PR, masih banyak hal yang harus dibuktikan oleh Polri agar keinginan Presiden itu juga dipercaya oleh publik. Jadi skornya antara 5 sampai 13%. Keyakinan publik itu. Dari analisa Evelo sendiri, apakah Polri sendiri, Korps Bayangkara pernah ada sebelumnya di situasi
seperti ini, sentimennya begitu keras, masalah yang melilit Polri bukan kali ini saja terjadi gitu, tapi Betul. kita lihat bahwa apa saya bilang 3 in a row yang paling besar dan terjadi hampir berbarengan, berdekatan, ya kan, sehingga itu mengubah persepsi, mengubah sentimen, mengubah emosi masyarakat, mengubah kepercayaan masyarakat terhadap Korps Bayangkara. Tapi pernahkah Iya, sebelumnya sampai seperti sekarang? pernah Mbak. Jadi ada dua case yang Evelo pernah catat. Pertama saat penanganan demo Omnibus Law, Hmm, itu adalah salah satu proses politik yang paling banyak mendapat perhatian publik hingga sekarang. Terutama karena netizen atau masyarakat menganggap bahwa penanganan kepolisian terhadap demo masyarakat saat itu berlebih-lebihan. oke. Mungkin kita semua masih ingat ada foto misalkan anak SMK gitu membawa bendera merah putih, malah diangkat menjadi pahlawan gitu, dijadikan simbol perlawanan. Terus kemudian salah satunya adalah pada saat ramai hashtag percuma lapor polisi. Oke. Jadi percuma lapor polisi ini adalah salah satu tragedi di mana tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian juga pernah turun sedemikian jauhnya. Hanya saja respon Polri kali ini lebih baik, Pak, dibanding pada saat Omnibus Law dan pada saat ramainya hashtag percuma lapor polisi. Oke, Tetapi kami juga perlu objektif, Mbak. Kepolisian pernah mendapatkan citra yang baik pada saat penanganan vaksin COVID, Mbak. oke, baik. Jadi memang pernah ada di masa seperti itu dan keadaannya pun juga berangsur membaik sehingga apa yang kita harapkan sekarang Korps Bayangkara berkomitmen bahwa ingin kembali mewujudkan atau mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri sejatinya memang menjaga keamanan dan juga kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih Betul. Mas Dude Rudianto, founder Evelo Big Data Analytics sudah bergabung dengan CNN Indonesia Connected malam hari ini. Selamat malam Mas Dudi, sehat selalu. Selamat malam. Iya, sehat selalu.